Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Madanil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Al-Fakir akan membacakan kitab tafsir Jalalain surat Ad-Dukhan ayat 8, 9, ayat 10, ayat 11 sampai ayat 12. Dan ilmu yang kita baca ini disertai ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW menjadi batu loncatan kita menggapai syafaat uzma di hari kiamat nanti dari Nabi Muhammad SAW. Manfaat fitin wa dunya wal akhirah ala hati niat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami' masyayikhina Sayyid Sulaiman ke Muno ke Mahali ke Budarin ke Nurasan Malatim ke Bahar Dalanoy ke Budalatu bin Rubin Abdul Jalil bin Fadil ke Nurasan bin Ahmad Khalil Nawi ke Suraj bin Latiwatin Nawi Resatu Nawi ke Hasan Nawi ke Muhammad Al-Bakir ke Bulalim bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Bimar bin Hafid Abu Minum bin Ali bin Ali bin Yahya Sayyid Muhammad bin Sulaiman Abdul Rasul bin Ali Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Sayyid Muhammad Yasin bin Isa bin Ahmad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Manunan al-Mahdi al-Muntar Jami'a Uliya wal ulama al-Madhkur asma'um fi hadal kitab Jalaluddin al-Mahali Jalaluddin as-Suyuti Abad Ibnu Abbas Imam Muqatin Imam Mujahid Abdullah bin Mas'ud Khalid bin Umar Abu Hurairah Zaid bin Ali Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib Fuli mazayim derajat milimet majma'in Jami walidaina, nama kedua orang tua kita, bapak kita sebutkan. Jami abaina wa umatina masyaihina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwanina biddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i min wal amwat maghfirlan warhamhum wa anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syakki yal'abun fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadha 'adzabun alim rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Al-ayah. La ilaha la ora ana ilaha sapa pangeran kang wajib disembah iku mujud illahu angin nyatani Allah. Yuhyi nguripaken sapa Allah wa yumit lan matekaken sapa Allah. Rabbukum utai Allah rabbukum iku pangerane sira kabeh wa rabbu abaikum lan pangerane pira-pira bapake sira kabeh. Al awalina kang padha awal kang padha kuno. Bal balik utawi kufar Mekah fi syakin iku ing dalam mamang minal baksi saking dina tangi saking kubur
yal'abuna padha keguyu sapa kufar Mekah istihzaan krana keguyu krana ngeremehaken bika kelawan sira Muhammad ya Muhammad. Faqala nuli doa sapa Nabi Muhammad, Allahumma doa Allah aini nulungaken panjenengan, kula aturi nulungi panjenengan ni dumateng kula alaihim ngalaken ing atase kufar Mekah bisa bain kelawan kepaelan 7 tahun kasabai Yusufa kaya kepaelan 7 tahun Nabi Yusuf. Kola jawab sinten Allah Ta'ala, partakib moko nginjen-nginjena sira Muhammad lahum maring kufar yaumain dalam dino takti teko asama apa langit dutukhonin kelawan kukus mubinin kang pertelo fa'ajad dabat nuli kepaelan nuli laib al-ardu apa bumi wasdadda lan sangat bihim kelawan kufar Mekah al-ju'u apa luwe ilaan ro'au hingga yento ningali sapa kufar Mekah min syiddati krana sangete juk kae ati tukhoni kaya tingkae kukus bena samain dalam antarane langit wal ardi lan bumi yausya kang nungkepi apa dukhoni mubin annasa ing menungso ing kufar Mekah maqalu nuli ngucap sapa nas hada utawi iki dukhon adabun iku siksa alimun kang nglarakaken. Rabbana du pangeran kita ikshif jenengan ngilangaken ngilangi panjenengan anna saking kita al adzaba ing siksa inna krana satune kita mukminuna iku padha iman ai musaddiquna tegese iku benderaken nabiyaka ing nabi sira nabi ni panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat di sini menjelaskan la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah illahu kecuali Allah yuhyi wa yumitu Allah maha menghidupkan dan Allah maha mematikan. Allah adalah Rabbukum Tuhan kalian semua wa Rabbu abaikumul awalin dan Tuhannya nenek moyang kalian. Bal akan tetapi hum fi syakkin yal'abun orang kafir Quraisy Mekah ragu-ragu tentang hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Yal'abun mereka menyepelekan, mereka mempermainkan, mereka menertawakan Nabi Muhammad istihza'an bika ya Muhammad. Akhirnya karena orang kafir Quraisy Mekah meremehkan Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni bisab'in Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah tolonglah diriku untuk bisa mengalahkan orang kafir Quraisy Mekah. Berilah mereka krisis moneter, kelaipan, kelaparan selama 7 tahun sebagaimana yang telah kau turunkan kepada kaumnya Nabi Yusuf yang mengalami krisis moneter juga 7 tahun. Ini Allah mengabulkan doa Nabi dengan firman-Nya, dengan turunnya ayat fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah wahai Muhammad kehancuran orang kafir Quraisy Mekah, di mana akan ada suatu hari datang langit mendatangkan asap yang jelas. Gara-gara tersebut fa'ajadadat al-ardu bumi menjadi krisis, bumi menjadi krisis air, bumi menjadi kering, gersang. Washtadda bihimul ju, ketika bumi sudah gersang, kering, yang jelas tanaman sudah tidak bisa tumbuh. Ketika tanaman tidak bisa tumbuh, orang kafir Quraisy Mekah menjadi sangat lapar karena tidak ada satu suapan, tidak ada satu asupan yang masuk ke dalam perutnya. Ila an ra'au min syiddatihi kahiyati tukhon bainas sama'i wal ardi. Sehingga orang kafir Quraisy Mekah dari saking sangatnya lapar, mereka seolah-olah melihat sebuah asap yang memenuhi kolong langit dan bumi. Yaushan nasa, asap tersebut menutupi manusia, menaungi manusia yang ada di situ, yaitu orang kafir Quraisy Mekah. Sehingga kafir Quraisy Mekah mengatakan hadza adzabun alim. Adanya asap yang memenuhi kolong langit dan bumi di kota Mekah tersebut merupakan azab yang pedih.
Sehingga mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, ikshif annal adzab, lapangkan azab dari kami, lapangkan kesusahan kami, angkatlah bala ini dari kami. Inna mu'minun, sesungguhnya kami semua beriman, membenarkan Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah terjadi di Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW mengajak orang kafir Quraisy Mekah masuk Islam. Nabi Muhammad mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah nabinya Allah, tapi mereka malah menertawakan. Balhum fi syakil abun, menertawakan Rasulullah, menganggap Rasulullah gila. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku untuk membuktikan kenabianku, kerasulanku untuk orang kafir Quraisy Mekah. Berilah mereka krisis moneter selama 7 tahun sebagaimana telah Engkau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf di Mesir. Nabi Yusuf itu pernah dulu mimpi, ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Aku bermimpi wahai abahku Nabi Yakub, melihat 11 bintang, rembulan dan matahari bersujud kepadaku. Yang pada akhirnya Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Ujung-ujungnya ditolong oleh seorang saudagar, dientas, diangkat dari sumur tersebut, kemudian dijual kepada Raja Al-Aziz, sehingga diambil anak angkat oleh Raja Al-Aziz dan Siti Zulaikha. Pada akhirnya, pada saat Raja Al-Aziz sudah meninggal dunia, Nabi Yusuf terangkat derajatnya menjadi seorang raja. Pada saat Nabi Yusuf menjadi seorang raja, beliau mengaku bahwa dirinya seorang nabi, seorang rasul yang Allah utus untuk bangsa Mesir, tapi sayang orang Mesir tidak percaya. Akhirnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, minta agar orang Mesir diberi kepailan, diberi kelaipan, diberi kelaparan, krisis moneter, mengering selama 7 tahun, tidak dihujani oleh Allah. Ujung-ujungnya ketika umatnya Nabi Yusuf, kaumnya Nabi Yusuf kelaparan, keluarga Nabi Yakub, istrinya, anaknya semuanya juga kelaparan. Akhirnya menyembah, mengemis, minta bahan sembako kepada raja yang pada saat itu yang jadi raja adalah Nabi Yusuf. 11 saudaranya, rembulan di situ yang dimaksud ibundanya, rembulan di situ yang dimaksud Nabi Yakub, dan matahari yang dimaksud adalah ibunya Nabi Yusuf. Semua kelaparan, minta sembako, sandang pangan kepada Nabi Yusuf yang pada saat itu jadi raja. Ketika sudah berhasil 7 tahun orang Mesir itu kelaparan, baru diajak beriman kepada Allah, mau. Bahkan 11 saudaranya yang dulu jahat, 10 saudaranya yang dulu pernah jahat kepada Nabi Yusuf, mereka bertobat, diangkat derajatnya. Ada yang bilang menjadi waliullah, ada yang bilang menjadi nabi semua setelah mereka bertobat. Di semua orang Mesir diajak beriman kepada Allah, awalnya tidak mau. Akhirnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah biar mereka krisis moneter selama 7 tahun. Setelah mereka kelaparan baru mau beriman kepada Allah. Demikian pula yang dialami Nabi Muhammad SAW. Pada saat orang kafir Quraisy Mekah diajak masuk Islam tidak mau, Nabi berdoa, Allahumma a'ini bisab'in, Allahumma a'ini alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Minta diberi krisis moneter selama 7 tahun. Di sini disebutkan kata-kata ila an ra'au min syiddatihi kahi'atid dukhan bainas sama'i wal ardi. Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan dalam kitab tafsir Jalalainnya, orang kafir Quraisy Mekah melihat seolah-olah antara kolong langit dan bumi itu ada semacam asap. Orang kafir Quraisy Mekah melihat semacam asap yang memenuhi kolong langit dan bumi itu karena min syiddati, karena saking sangatnya lapar. Kata-kata kaheati dukhon di sini
annahu laisal murad hakikat ad-dukhan. Yang dimaksud adalah bukan hakikat daripada asap. Yang dimaksud asap yang dilihat oleh orang kafir Quraisy Mekah itu pada hakikatnya bukan asap secara hakiki, bal ra'au syai'an yushbihu bin dha'fi absarihim. Bahkan orang kafir Quraisy Mekah melihat sesuatu yang mirip asap. Karena apa kok melihat sesuatu yang mirip asap? Min dha'fi absarihim, karena pandangan mata mereka mulai melemah. Kenapa kok melemah? Karena perutnya sangat lapar. Sehingga seolah-olah ada asap yang memenuhi kolong langit dan bumi. Pendapat yang menyatakan bahwa pengertian ayat Quran yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yang dimaksud asap di sini adalah bukan asap hakiki, tapi sesuatu yang mirip asap karena pandangan mata orang kafir Quraisy mulai melemah gara-gara syiddatil ju', sangatnya lapar. Pendapat ini didukung oleh Qaulu bin Abbas wa Muqatil Mujahid Ibnu Mas'ud. Pendapat Abdullah, sahabat Abdullah bin Abbas, Imam Muqatil dan Imam Mujahid, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan tafsiran daripada ayat Quran yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yang dimaksud adalah laisa haqiqatat dukhan, bukanlah hakikat asap sebenarnya, tapi syai'an yushbihuhu min dha'fi absarihim, ada sesuatu yang mirip asap karena pandangan mata orang kafir Quraisy Mekah mulai melemah. Perutnya sangat lapar, jadi seolah-olah di atas kolong langit dan bumi ini ada semacam asap. Falamastadal amru alaihi, ketika orang kafir Quraisy Mekah ini mulai sangat lapar, 7 tahun tidak dihujani oleh Allah, sehingga bumi Saudi Arabia khususnya kota Mekah ini mengering. Ketika buminya sudah kering, yang jelas nanam apa saja tidak mungkin tumbuh, tidak mungkin hidup. Yang kita makan, kita sekarang makan apa? Kayak beras, ini hasil bumi. Air pun hasil bumi. Tempe pun, tahu pun hasil bumi, karena dari keledai kok ngantuk, dari kedelai. Apa yang tidak dari hasil bumi? Ini sampean pikir-pikir, kecap pun dari hasil bumi. Garam ini yang jelas ya dari laut. Laut tempatnya di mana? Di bumi. Semuanya bumbu-bumbu, rempah-rempah, cabai pun dari hasil bumi. Ketika buminya sudah tidak subur, yang jelas semua tanaman tidak akan tumbuh. Merica tidak tumbuh, ketumbar tidak tumbuh, cabai tidak tumbuh, tomat tidak tumbuh, beras tidak panen, semua kacang-kacang tidak bisa panen, semua tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi tidak bisa berbuah, buah kurma, buah anggur dan lain sebagainya. Ketika mulai sangat mereka merasakan kelaparan, ja'ahu Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb, ayahanda sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, datang menemui Rasulullah SAW. Ulama khilaf kapan adanya kelaparan ini terjadi untuk bangsa kafir Quraisy. Waqtalafa hal hasala dzalik wan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah au ba'da hijrati ilal Madinah wa huwa rajih. Ada ulama tafsir yang berpendapat kelaparan 7 tahun yang dialami orang kafir Quraisy Mekah ini, ada yang berpendapat pada saat Nabi ada di kota Mekah, masih belum hijrah. Ada pula yang berpendapat sesudah Nabi hijrah ke Madinah, ketika orang kafir Quraisy Mekah diajak masuk Islam, diajak beriman kepada Allah, tidak mau. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ketika mereka kelaparan 7 tahun, ditinggal pergi ke Madinah oleh Nabi. Sesudah Nabi pergi ke Madinah, baru mereka merasakan kelaparan 7 tahun. Ini pendapat yang kedua, ini wawar rojih, pendapat yang unggul yang dipilih oleh ulama tafsir. Jadi kelaparan 7 tahun yang dialami oleh orang kafir Quraisy Mekah ini, ulama tafsir hilaf. Ada yang bilang pada saat Nabi masih ada di Mekah, ada ulama yang bilang ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tapi pendapat yang kedua ini ar-rajih, yang unggul.
Setelah Abu Sufyan bin Harb datang, pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Pada saat itu Abu Sufyan bin Harb belum masuk Islam. Beliau datang menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ja'ahu Abu Sufyan. Abu Sufyan datang menemui Rasulullah SAW di Madinah. Faqala, lalu Abu Sufyan bilang kepada Nabi, ya Muhammad, jita ta'muru bisilatir rahim. Wahai Muhammad, engkau datang katanya membawa visi dan misi untuk memerintah umatmu agar silaturahim, agar menjalin famili, menjalin silaturahim, agar menyambung kekerabatan, persaudaraan. Katanya engkau diutus rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang untuk alam semesta. Wa inna qaumaka qad halaku. Kaummu, umatmu yang khususnya ada di kota Mekah 7 tahun mereka kelaparan. Mereka banyak yang mati kelaparan. Mereka banyak yang sakit. Kok teganya dirimu wahai Muhammad? Kasihani mereka. Katanya Abu Sufyan bin Harb. Wa inna qaumaka qad halaku. Fad'ullaha ayyakshifa anhum. Doalah kepada Allah agar Allah melapangkan kesusahan orang kafir Quraisy Mekah, agar Allah mengangkat balaknya dari kota Mekah. Saya tidak tega melihat orang-orang kelaparan mati. Fada'alahum bil mator. Akhirnya Nabi berdoa agar orang Mekah dituruni hujan. Panazalah, akhirnya hujan turun beneran. Wastamarro alaihim sab'a ayyamin. Tapi pada saat hujan turun beneran, hujannya tidak berhenti selama 7 hari. Jadi 7 hari 7 malam, 24 jam kali 7, berapa jam berarti? 24 jam kali 7 kali 7 hari. Berapa jam berarti hujan tidak berhenti? Coba dikali 24 jam kali 7. Berapa hari? 168 jam. 168 jam hujan turun ke Mekah. Kalau sudah overdosis, kelebihan hujan, yang jelas terjadi banjir bandang. Hatta tadarruhu, karena wastamarru alaihim sab'ata ayyam, hujan turun selama 7 hari menimpa kaum kafir Quraisy Mekah. Hatta tadarru min kasrati, sehingga orang kafir Quraisy Mekah merasa mudorot, mendapatkan kemudorotan, kesengsaraan min kasrati, gara-gara kebanyakan hujan. Hujannya kebanyakan. Setelah Abu Sufyan bin Harb pulang ke Mekah dari Madinah menemui Kanjeng Nabi biar didoain orang kafir Quraisy Mekah dihujani. Setelah pulang nyampe di Mekah, hujannya 7 hari tidak berhenti. Akhirnya faja'u Abu Sufyan. Abu Sufyan datang ke Madinah lagi menemui Rasulullah SAW. Wa talaba minhu ayyad'u bi raf'i. Muhammad, ini hujannya overdosis, tolong doa lagi, suruh berhenti hujannya. Nabi disuruh doa agar hujan ini diberhentikan oleh fada'a fartafa'a. Akhirnya Nabi doa, ya Allah berhentikan hujan. Akhirnya berhenti setelah 7 hari. Dari situ orang kafir Quraisy Mekah ada yang mulai hatinya terbuka, ingin masuk Islam. Ternyata omongan Muhammad ini benar. Dia dulu pernah bilang, kalau kalian tidak percaya kalau saya nabinya Allah, kalian akan saya doakan 7 tahun tidak dihujani. Ternyata hal itu terbukti. Mulai terbuka hati Abu Sufyan bin Harb dan seluruh keluarganya, anaknya, semuanya punya rencana ingin masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya terjadilah ketika penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, seluruh keluarga Abu Sufyan bin Harb masuk Islam. Dan banyak jumlah orang kafir Quraisy yang masuk Islam. Dan ada sebagian pula yang tidak mau masuk Islam.
Tapi kalau sampai sekarang ini ya seluruh Saudi Arabia kan Islam agamanya. Dari situ wa min huna kana tarbiyatul arifin nufusahum bil ju'. Tarbiyah, pendidikan orang-orang yang arifin, orang arif billah, kebanyakan ketika orang arifin itu melatih hawa nafsunya, itu dilatih dengan lapar. Karena tarbiyatul arifin nufusahum bil ju'. Tarbiyahnya orang arifin, semua ajaran torikoh, entah itu torikoh syadiliyah, entah itu torikoh qadiriyah, entah itu torikoh naksabandiyah, entah itu torikoh apa saja, torikoh muktabaroh, itu semua pendidikan atau tarbiyahnya syekh, seorang syekhun mursyid, tarbiyatul arifin pasti melatih hawa nafsunya bilju, dengan lapar. Beliau sendiri melatih hawa nafsunya dengan latihan lapar. Murid-muridnya, muhibbin-muhibbinnya juga disuruh tirakat lapar, disuruh puasa 3 hari, ada yang puasa 40 hari dan seterusnya. Karena apa demikian? Ya karena meniru Nabi itu. Nabi aja biar hatinya orang kafir Quraisy Mekah ini sadar dan luluh dan nurut, Nabi mendoakan agar kafir Quraisy Mekah diberi kelaparan 7 tahun. Demikian pula Nabi Yusuf ketika kaumnya diajak beriman kepada Allah tidak mau, akhirnya diberi kelaparan 7 tahun. Setelah diberi kelaparan 7 tahun baru mengakui Nabi Yusuf adalah nabinya Allah. Seperti itu. Di sini dijelaskan di kitab Hasyiatus Shawi, si Ahmad As-Shawi menjelaskan, wa fil haqiqah, pada hakikatnya, huwa du'aun lahum, doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Doanya Nabi Muhammad agar orang kafir Quraisy Mekah tertimpa krisis moneter, kelaparan selama 7 tahun ini aslinya doa baik untuk orang kafir Quraisy Mekah, bukan doa jelek. Katanya Imam Shawi, katanya Syekh Ahmad As-Shawi, doanya Nabi Muhammad, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf, ini bukan doa jelek, tapi doaun lahum, doa baik untuk orang kafir Quraisy Mekah. Karena apa? Li'anna min sya'nin nufus, karena sifatnya hawa nafsu, annaha idza syabu'at, ketika nafsu itu sudah kenyang, wa katsura 'alail khair, sudah banyak mendapatkan kebaikan. Rata-rata kalau sudah perut itu kenyang, takabbarot, maka akan mempunyai nafsu yang sombong, wa taghat, dan mempunyai nafsu yang ahli maksiat, wa baghat, dan mempunyai nafsu yang jahat. Ketika perut itu kenyang, maka pasti mempunyai hati, mempunyai nafsu yang sombong, nafsu yang jahat, nafsu yang ahli maksiat. Fa idza ja'at, ketika perutnya lapar, wasdadda bil alam, dan sangat pedih merasakan kepedihan lapar itu, zallat, maka pasti mempunyai nafsu yang hina, wasohurat, merasa kecil, merasa hina, waroja'at bil haqqi, ketika perutnya lapar pasti mempunyai nafsu yang ingin kembali kepada ajaran yang benar, ingin kembali kepada Allah. Lima waroda, karena ada hadis yang berbunyi, annallaha ta'ala lamma khalaqan nafsa, ketika Allah menciptakan nafsu, qala laha, Allah berfirman kepada nafsu, man ana, wahai nafsu, siapa saya, katanya Allah. Man ana, innallaha ta'ala lamma khalaqan nafsa, sesungguhnya Allah pada saat menciptakan nafsu, sesudah menciptakan nafsu, nafsu itu ditanya oleh Allah, qala laha, man ana, siapa aku, wahai nafsu. Qalat lahu, lalu nafsu menjawab kepada Allah, anta anta, kamu ya kamu, katanya nafsu. Wa ana, saya ya saya. Ketika nafsu sudah diciptakan oleh Allah, nafsu ditanya oleh Allah, man ana, siapa aku. Nafsu menjawab, anta ana, kamu, saya, lo, gua.
nafsu sombong. Fa'alqaha fi bahril ju', sehingga Allah melemparkan nafsu di dalam lautan lapar. Ketika nafsu merasa sombong, bilang lo gua, kamu saya. Akhirnya nafsu dilemparkan oleh Allah fi bahril ju', dalam lautan kelaparan. Fadallat, ketika nafsu itu dilemparkan di dalam laut lapar, dalam samudera kelaparan, fadalat, nafsu merasa hina. Waqalat, dan nafsu berkata, menjawab kepada Allah, anta Allah la ilaha ghairuka, engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali engkau. Itu nafsu pada saat awal diciptakan memang nafsu itu jahat, sombong, sehingga Allah lemparkan di dalam lautan kelaparan, sehingga nafsu baru bilang, baru tawadu, baru rendah diri, rendah hati, merasa hina. Anta Allah la ilaha ghairuka, engkau adalah Tuhanku Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali engkau. Itu omongan nafsu, jawaban nafsu pada Allah setelah nafsu itu sombong. Dari situ wa min huna, dari situ kanat tarbiyatul arifin nufusahum bilju, dari situ tarbiyahnya seorang arifin, orang-orang yang kenal kepada Allah, mereka mendidik murid-muridnya agar melatih hawa nafsunya dengan lapar. Orang kalau ingin lapar ya caranya dengan berpuasa. Seperti itu kesimpulan. Jadi ajaran torikoh, kenapa kok disuruh puasa, disuruh tirakat puasa? Karena awalnya ya untuk melatih hawa nafsu. Ketika nafsunya sudah lapar, pasti nafsu itu tawadu, nurut, rendah diri, rendah hati. Inna min sya'nin nufus idza syabu'at, sifatnya hawa nafsu ketika nafsu itu kenyang, takabbarot, nafsu itu sombong. Yang kedua, watogot, nafsu itu jahat. Wabagot, nafsu itu jadi ahli maksiat. Nah, nurut perintah. Ditanya aja bilangnya kamu, saya. Tapi faida ja'at, ketika nafsu itu lapar, tawadu'at, nafsu itu tawadu, wadalat, merasa hina, wasuhurat, merasa kecil, tidak sombong. Jadi orang kalau ingin mempunyai hawa nafsu yang mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu awal mula kenapa kok ada ayat itu, karena gara-gara nafsu ketika ditanyai ya, nah nurut kepada Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu sering merintah kepada kejelekan, kemaksiatan. Akhirnya diomongi, setelah dijerumuskan dalam jurang kelaparan, lautan kelaparan, baru dibilangi sama Allah, dia nurut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jadilah nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang nurut, nafsu yang senang taat ibadah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, mardiyah, dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, jadilah engkau hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Awalnya nafsu itu tidak mau jadi hamba, sombong, ingin jadi Tuhan. Akhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di sini dijelaskan juga min amalit thariqah asyadiliyah, termasuk amalan thariqah syadiliyah. Thariqahnya Syekh Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asyadili. Man'u akli birruhin, mencegah makan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung protein hewani, termasuk telur, terasi, micin, ya, bumbu-bumbu yang mengandung kaldu ayam, termasuk daging. Ajaran termasuk ajaran thariqah syadili, man'u akli birruh,
mencegah mengkonsumsi makanan yang bernyawa, makanan yang mengandung protein hewani. Wal jima'i, dan tidak hubungan intim dengan istri muddata arba'ina yauman, selama 40 hari. Selama 40 hari 40 malam tidak mengkonsumsi makanan yang bernyawa dan tidak melakukan hubungan intim. Wa ayyasuma fi tilkal muddah, di samping itu juga berpuasa 40 hari. Jadi berpuasa 40 hari dengan tidak mengkonsumsi makanan yang bernyawa dan dengan tidak melakukan hubungan intim. Diriwayatkan juga yuhka an rajulin hadramiyin, ada sebagian pria Hadramut Yaman, beliau penganut thariqah Syadiliyah, annahu ja'a ila Mesir, beliau datang ke negara Mesir, ke tempatnya Abu Hasan al-Syadili. Akhirnya beliau disuruh tirakat fasoma arba'ina yauman, puasa 40 hari 40 malam, tidak mengkonsumsi makanan yang bernyawa yang mengandung protein hewani dan tidak melakukan hubungan intim selama 40 hari 40 malam. Falamma madatil muddah, ketika sudah lulus tirakat 40 hari 40 malam berpuasa dengan tidak mengkonsumsi makanan yang bernyawa dan tidak hubungan intim, soroman ma'ahu nahifan wa huwa saminun, murid-murid yang selain dia pria Hadramut itu semuanya nahifan, kurus. Setelah tirakat puasa mutih 40 hari semuanya kurus kecuali dia, pria Hadramut ini saminun, wa huwa saminun, gemuk. Faqala Syekhu Thariqah, akhirnya Abu Hasan Asyadili bertanya kepada dia, yang gemuk seorang, yang lain kurus, dia tok yang gemuk. Kaifa takunu saminan wa ghairuka nahifan, bagaimana mungkin kok tetap gemuk sedang yang lain kurus? Anta matal tazimus syurut, apakah engkau tidak memenuhi syarat puasa 40 hari dengan meninggalkan yang bernyawa dan tidak hubungan intim? Qala, pria Hadramut Yaman itu jawab, bala, iya, saya sudah melakukan tirakat sebagaimana yang telah engkau anjurkan kepada saya. Lakin ana huna akulu mala akulu fi Hadramut, tapi sayang, aku di negara Mesir ini makan makanan yang tidak aku makan di Hadramut. Fasamuntu, sehingga aku tetap gemuk. Makanan di Mesir ini tidak sama kayak makanan di Hadramut. Makanan di Mesir malah menyehatkan meskipun tidak mengkonsumsi yang bernyawa, tapi makanan di Mesir tidak sama kayak makanan di Hadramut, sehingga aku tetap gemuk, katanya begitu. Itu ajaran thariqah. Makanya tadi di kitab ini dijelaskannya Al-Ju', kalamnya Bishr Al-Hafi, Al-Ju' yusoffil fuad, lapar itu dapat membeningkan hati nurani, wa yurisul ilmad daqiqa, dan mewarisi ilmu yang sangat lembut. Sehingga thariqahnya ulama salaf kita, thariqahnya arifin, mentarbiyah nafsunya dengan cara dengan cara lapar. Karena semuanya orang itu terjerumus dalam maksiat ya karena nafsunya. Orang itu selamat dari maksiat ya berarti punya nafsu mutmainnah. Orang yang terjerumus dalam maksiat berarti mempunyai nafsu yang amarah, yang sering merintah kepada kemaksiatan. Orang yang bisa sempat mengerjakan taat ibadah kepada Allah berarti mempunyai nafsu yang mutmainnah. Makanya dalam doa thariqah Syadiliyah itu, dalam doanya diantaranya gini, Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujub was sum'ah. Ya Allah, selamatkan hatiku dari mempunyai sifat-sifatnya hati yang tercela, seperti sifat sombong, sifat riya, sifat ujub, suudon, adu domba dan lain sebagainya. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujub was sum'ah. Sum'ah ingin didengar orang biar dapat pujian. Waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawadhi'atan wariqatan wa khusyu'an wa tadarruan ilaik wa imanan bi qudratik ya Allah. Ini sambil doa.
Ya Allah, jadikanlah hati kami mempunyai nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang tawadu, nafsu yang beriman kepada kekuasaanmu dan kepada takdirmu, nafsu yang nurut mengajarkan taat beribadah, bukan nafsu yang amarah bisu yang banyak memerintahkan kepada kemaksiatan. Waj'al qulubana mustaqirratan malaikatuk, jadikanlah hati kami menjadi tempat tinggalnya para malaikatmu. Jangan kau jadikan hati kami menjadi tempat bersemayamnya para setanmu. Waj'al qulubana mustaqirratan malaikatuk wali jami'i karamati awliyaik bila syak walaham ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jadikan hati kami sangat percaya, sangat mantap kepada semua karamah yang dimiliki oleh para kekasih-Mu ya Allah, dengan tanpa keraguan dan tanpa kebimbangan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam ril agamamu. La ilaha illa anta inna nuhibbu ilaika wa inna nuhibbul mahbuba ilaika wa inna nuhibbu ala man nuhibbu ilaika. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wahai Tuhan yang mana tidak ada yang Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau. Kami sesungguhnya kami sangat mencintaimu. Sesungguhnya kami mencintai orang yang kau cintai. Sesungguhnya kami mencintai orang yang cinta kepadamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami mohon kepadamu agar engkau mengampuni semua dosa-dosa kami. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minaz zina wa alsinatana minal kadhib. Ya Allah, sucikan hati kami dari mempunyai sifat munafik hakiki maupun munafik majazi. Bentengi kelamin kami dari berbuat zina dan berbuat maksiat kepadamu. Bentengi mulut kami dari berbohong. Hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana, hasbunallah liman ahamana, hasbunallah liman bawa alina, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman kadana bisu, hasbunallah indal maut, hasbunallah indal mas'ala bil qabri, hasbunallah indal mizan, hasbunallah indal sirat, hasbunallah la ilaha illa huwa tawakkalna wa ilaihi nunib, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana'al laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.